Halo teman-teman, kami dari kelompok TK 12 MIPA 2 mempersembahkan video yang akan memperluas pemahaman kalian tentang limit fungsi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arwani, nomor absen 1. Perkenalkan, saya Aldila Eka Syabani, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Talaria Nur Sadidan, nomor absen 8. Halo semua, saya Ika Fahma Ramadhani, nomor absen 21. Konteks materi yang ada di video ini adalah perkembangan limit, tokoh-tokoh yang berperan, konsep limit, penerapan dalam berbagai bidang, dan juga contoh soal serta pembahasannya. Perkembangan limit 1. Kalkulus periode kuno. Pada zaman atau periode matematika kuno, prinsip-prinsip dasar kalkulus sebenarnya telah ditemukan. Bangsa Mesir kuno telah menghitung volume rostrum piramida. Hal ini bisa terlihat dari bukti peninggalan sejarah Mesir, Papirus Moskow. Pada periode ini, Archimedes telah mempelopori sebuah ide pemikiran dan membuat hiraustik dalam menghitung volume. 2. Masa pertengahan. Matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Pada abad ke-12, Bhaskara II mengembangkan bentuk awal turunan dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Sekitar tahun 1000, Ira ibn al-Haytham al-Hazin menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Pada abad ke-12, seorang Persia Saraf al-Din al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik. Pada abad ke-14, Madhava menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yukti Bahasa. Bolzano pada tahun 1817 memperkenalkan dasar-dasar teknik epsilon delta. Augustin Louis Cauchy 1789 sampai 1857 membahas limit dalam karyanya Cours d'analyse tahun 1821. Teorema integral Cauchy ini berlaku untuk daerah terhubung sederhana dan daerah terhubung tak sederhana. Awalnya, Cauchy membuktikan teorema tersebut dengan memakai pembatasan bahwa Fz memenuhi Fz juga kontinu di D daerah. Selanjutnya, Courant membuktikan teorema tersebut dengan menghilangkan syarat tambahan pembatasan tadi untuk Fz. Sejak itu, teorema tersebut dinamakan sebagai teorema Cauchy-Courant. Presentasi Weierstrass pada tahun 1850-an dan 1860-an dan sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Notasi tertulis menggunakan singkatan lim dengan anak panah diperkenalkan oleh Hardy dalam bukunya A Course of Pure Mathematics pada tahun 1908. Tokoh pemengaruh limit yang pertama adalah Augustin Louis Cauchy. Dididik di Eko Politeknik karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikirannya pada matematika. Sumbangan matematikanya cemerlang dan mengejutkan jumlahnya. Produktivitasnya amat hebat, hingga akademisi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Meski kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekannya Carl Friedrich Gauss, Niels Henrik Abel, dan Bernard Bolzano mengadakan penelitian B. Tokoh yang kedua adalah Bernard Bolzano. Dia lahir dari pasangan Bernard Pompeius Bolzano dan Maria Cecilia Maurer di Italia Utara dan berpindah ke Prague. Bernard dibesarkan dalam tradisi kesolehan Katolik. Karyanya yang paling penting adalah Wissenschaftstheorie, yaitu teori pengetahuan yang dihasilkan pada tahun 1837.
Dia menolak tafsir subjektif dari kebenaran dan mendukung konsepsi tentang kebenaran ada dalam dirinya sendiri yang ditafsir, ada dan merdeka tanpa dipengaruhi dan segala sesuatu yang diketahui atau tidak. Tokoh yang ketiga adalah Godfrey Harold Hardy FRS. Adalah matematikawan Inggris terkemuka, dikenal karena pencapaiannya dalam teori bilangan dan analisis matematika. Dia biasanya dikenal di luar bidang matematika karena esainya yang ditulis pada tahun 1940 tentang estetika matematika, A Mathematician Apology, yang sering dianggap sebagai salah satu pandangan terbaik ke dalam pikiran seorang matematikawan profesional yang ditulis untuk orang awam. Sejak 1914, dia merupakan mentor matematikawan India, Srinivasa Ramanujan. Hubungan mereka kemudian menjadi terkenal. Dia menyebut kolaborasi mereka sebagai satu kejadian romantis dalam hidup saya. Tokoh yang keempat adalah Carl Theodor Wilhelm Weierstrass. Ialah seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Terlahir sebagai warga Prusia, Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, namun gagal. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan selama 15 tahun mengajar mata pelajaran seperti mengarang dan olahraga, sementara mempelajari matematika di malam hari. Kemudian ia melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Sejumlah hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk mengajar di Universitas Teknik Berlin. Dari sana, pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia matematika. Aku malah